Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah semuanya, kembali berjumpa dengan channelnya Radeka. Kali ini kita akan mendengar tausiah-tausiah yang disampaikan oleh Ustazah, gimana yang baik kita ambil ilmunya. Demikian sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita membahas tentang bab kurban ya. Dan kurban pun sudah pergi melewati kita dan meninggalkan kita ya. Maka insya Allah saya akan menyampaikan apa yang belum saya sampaikan dalam majelis ini, yaitu tentang hari raya umat Islam mingguan, yaitu amalan apa yang bisa kita lakukan, dimaksimalkan, di booster di hari Jumat. Kenapa? Karena begini Bu, dalam satu tahun ada bulan yang paling utama, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ada 4 Bu. Itu adalah bulan haram. Bulan Zulqa'dah 2 bulan lalu, Zulhijjah bulan ini, Zulhijjah bulan ini, dan Muharram bulan depan. Serta Rajab itu di pertengahan bulan, di pertengahan tahun, di bulan ke-6 lebih kurang. 4 bulan itu adalah bulan yang paling utama. Dan di antara 4 bulan yang paling utama itu ada hari yang paling utama, yaitu hari Jumat. Di antara satu hari yang paling utama ada waktu yang paling utama. Kapan itu? Yaitu sepertiga malam terakhir, yaitu jam yang paling utama. Maka malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama itu dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua dari jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga dari jam 2 malam sampai azan subuh. Jadi amalan yang paling afdol kalau pengen sholat malam itu adalah sepertiga malam terakhir, yaitu jam 2 malam sampai azan subuh. Itu yang paling utama. Tapi kalaupun enggak apa-apa, tahajud jam 11 boleh, jam 9 boleh, jam 12 boleh. Tapi kalau mau ditanya yang lebih utama sepertiga malam terakhir. Clear sampai sini? Nah, hari Jumat adalah hari raya mingguannya orang Islam. Makanya hari Jumat adalah hari di mana kita tidak boleh berpuasa sendiri di hari Jumat. Karena itu hari lebarannya orang Islam. Makanya ada beberapa jadwal diharamkan berpuasa. Misalnya Idul Fitri, haram puasa. Idul Adha, haram berpuasa. Hari Tasyrik, hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha, haram berpuasa. Sehari menjelang Ramadan, hari Syak, haram berpuasa. Dan Jumat sendiri, Sabtu sendiri. Itu nggak boleh. Tapi kalau ibu puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Ketemu hari Jumat, nggak apa-apa. Yang penting udah terbiasa sebelumnya. Tapi kalau memulainya di hari Jumat itu nggak bisa. Karena hari Jumat adalah hari ibadah dan lebarannya orang Islam. Makanya ada namanya sholat Jumat. Nah, khusus sore ini kita akan membahas apa amalan yang bisa kita maksimalkan jika kita berada di hari Jumat. Kita mulai ibu-ibu ya. Yang pertama, suara jelas ya.
Yang pertama, di hari Jumat qabla subah, sebelum sholat subuh, kita dianjurkan untuk mandi sunnah atau mandi sunnah di hari Jumat. Kalau bapak-bapak biasanya mandi sunnah sebelum sholat Jumat. Kalau kita sengaja aku mandi sunnah lillahi ta'ala, mandi keramas. Jadi gini, keramas di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Nah itu sama dengan kalau ibu lapar, ibu makan nasi, hukumnya mubah, tak dapat pahala. Kalau kita lapar, kita makan kurma, dapat pahala sunnah. Itu sama dengan kalau saya haus, saya minum air putih, saya tak dapat pahala. Kalau saya haus, saya minum zam-zam, saya dapat pahala sunnah. Kalau saya haus, saya minum air sirup, mubah, tak dapat pahala. Kalau saya haus, saya minum madu, ya, saya minum minyak zaitun, saya dapat pahala sunnah. Itu sama dengan keramas di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Jadi kalau ibu keramas sekali seminggu, Jumat lama. Jumat lah. Sekali seminggu, Jumat lah. Ya kan, sengaja aku mandi sunnah Jumat lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, kemudian badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah, itu aja. Oke? Lalu kemudian setelah itu kita sholat subuh. Lalu kemudian kalau bisa setiap Jumat kita iktikaf sampai syuruk. Kalau bisa nih, khusus Jumat. Kalau bisa sih, kalau enggak apa-apa lah, ya kan? Jadi dalam dalil dikatakan man sallu raka'atani subah, siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia enggak pulang dari masjid, dia tetap di masjid, lalu dia berzikir, dia baca Quran, dia ingat kekurangan diri, dia bersolawat, atau misalnya dia baca Al-Kahfi gitu ya, sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat, berarti 1,5 jam dari azan subuh lah. Ya, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Maka pahalanya sama dengan 1 kali haji, 1 kali umrah. Kalau ibu nggak bisa syuruk tiap hari, pilihlah Jumat sebagai jadwal syuruknya. Karena di hari Jumat, insya Allah berlipat ganda pahalanya. Khusus hari Jumat. Di sini kultum subuhnya hari apa? Nggak ada kultum subuh. Satu hari manusia pun, 1 hari pun tidak ada. Oh ya udah, tidak apa-apa lah, ya kan. Kalau bisa dibuat kultum subuh, misalnya setiap Jumat pagi, sehingga orang lagi sholat subuh, habis itu mendengarkan ceramah ustadz sampai datang waktu syuruk, lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Oke? Selanjutnya, yang pertama apa tadi? Mandi keramas. Yang kedua iktikaf di Jumat subuh itu. Kemudian yang ketiga, amalan yang dianjurkan di hari Jumat adalah potong kuku. Jangan panjang-panjang kuku mak. Jangan nyak-nyak kali gaya tuh. Potong kuku. Potong kuku itu banyak perbedaan sunnahnya. Tapi kita ambil yang paling masyhur dan paling gampang saja. Ya. Jadi kuku itu kan 10 jari, betul? Suara saya jelas? Coba angkat tangan semua. Oh, patuh betul. Mana tangan kanan, angkat sikit. Dimulai dari telunjuk kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kanan, potong kuku. Lalu kemudian angkat tangan kiri, lebih tinggi, telunjuk kiri, jari tengah kiri, kemudian jari manis kiri, kemudian jari telunjuk kanan. Kiri. Senang kali kalau saya salah. Ala jale tangan kiri, kanan lo ya, lah terbalik-balik. Nah, ditutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Paham? Itu sunnah potong kuku. Jadi potong kuku tidak boleh dari lubang hidung, dari kuku. Kanan dan kiri. Mulai dari telunjuk kanan,
jari tengah kanan, jari manis kanan, jari kelingking kanan, kemudian kiri, telunjuk kiri, jari tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri, tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Itu bisa. Potong kuku, jangan panjang-panjang kuku. Sunnah potong kuku. Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala. Potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Paham tuh mak? Oke, yang pertama tadi ngapain? Keramas. Yang kedua, itikaf sampai syuruk. Yang ketiga, potong kuku. Yang keempat, amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah potong segala bulu-bulu. Bulu apa? Suka hati. Janganlah bulu alis. Alis jangan boleh potong. Jadi jangan-jangan ngira alis pula, kacau saya ini ya. Jadi potonglah bulu ketiak. Ya kan? Nah, rambut, kalau mau potong rambut Jumat, ya kan? Kemudian ibu macam laki-laki boleh cukur kumis, ya. Rapikan jenggot di hari Jumat. Ya, jadi Rasulullah itu selalu cukur kumis, rapikan jenggot di hari Jumat. Masya Allah, Rasulullah itu bersih, Bu. Ya, dalam riwayat sirah yang sahih dijelaskan Rasulullah itu badannya wangi. Ya, Rasulullah itu suka macam pakai wangi-wangian. Tapi kalau dulu wangi-wangian bisa berbentuk air dari minyak kasturi, beliau letakkan di atas kepalanya sampai mengucur keringatnya wangi. Dan di badan beliau minta Sayyidatina Aisyah untuk menyemprotkan, tapi bukan semacam minyak wangi, semacam bubuk yang sampai banget ke bawah kakinya. Jadi Rasulullah itu wangi. Rasulullah itu kalau jalan cepat. Jadi kalau ada ibu jalan melehoi-lehoi, tidak kayak Rasulullah. Rasulullah itu dalam riwayat hadis sahih, jalannya itu cepat. Ibarat orang yang berjalan di penurunan. Kalau nengok orang Pekanbaru jalan agak sasangok, yang lambe-lambe itu ndak ya Rasulullah, ya kan? Nah, jadi cukur kumis, rapikan jenggot, ya, potong bulu-bulu di hari Jumat. Ndak usah bilang orang, potong aja sendiri, ya, baca sholawat. Clear? Nah, selanjutnya, apa amalan yang dianjurkan di hari Jumat? Yaitu bersih-bersih. Makanya bersih-bersih rumah, gotong royong. Makanya dulu pada waktu saya di pesantren, dulu mak, pesantren itu liburnya hari Jumat mak. Jadi hari Jumat itu kami gotong royong, kami bersihkan bak mandi, itu sunnah hukumnya, dapat pahala sunnah. Nah, cuman karena menyesuaikan dengan Kementerian Pendidikan, maka kami berubah menjadi libur di hari Minggu. Tapi di sebagian wilayah semacam di Jordania, wilayah Timur Tengah, kemudian wilayah Mesir, macam wilayah Palestina gitu ya, itu mereka liburnya di hari Jumat. Karena hari Jumat itu pendek dan paginya mereka manfaatkan untuk bergotong royong. Nah, itu hari Jumat bersih-bersih. Ibu-ibu di dalam bersih-bersih rumah, bapak-bapak di luar bersih-bersih daripada halaman rumah. Ya, itu sunnah ya. Jadi kalau ibu ngepel sekali seminggu, nyapu sekali seminggu, Jumat aja lah mak. Ya kan, Jumat, woi. Oke, tadi apa amalan di hari Jumat? Keramas, iktikaf sampai syuruk. Kemudian potong kuku, kemudian cukur bulu-bulu, kemudian yang kelima bersih-bersih. Nah, kemudian yang keenam, amalan apa yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah bersedekah. Makanya ada namanya Jumat berkah. Makanya sering saya bilang kepada jemaah, kita kan ada sedekah subuh tiap hari kan. Ini ada kota, kita kumpulkan setiap subuh di rumah kan. 2000, udah habis Syawal 5.000 lah lagi ya. 5.000. Nah, itu kan banyak yang nanya. Terus saya serahkannya kapan Ustazah? Usahakan menyerahkannya di hari Jumat. Nanti kan sedekah subuh itu bisa berbentuk kasih ke suami, kasih anak, traktir makan kawan, traktir makan teman, ya, kasih anak yatim, belikan Jumat berkah, masakkan makanan, kasih ke orang. Kan gitu kan bentuknya. Usahakan mendistribusikannya di hari Jumat. Jadi ibu dapat pahala berlipat gitu loh maksudnya.
Sudahlah sedekah subuh pahalanya berlipat, sedekah Jumat pahalanya juga berlipat. Maka kalau diserahkan di hari Jumat pahalanya lebih besar. Itu sebab ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Semua orang tuh sedekah, tapi orang berilmu dia mau mendistribusikannya di hari Jumat. Semua orang itu sedekah, tapi orang yang berilmu dia sedekah di waktu subuh, nanti dia kasih di waktu Jumat. Semua orang potong kuku, tapi orang berilmu dia potong kuku di hari Jumat. Semua orang cukur bulu-bulu, tayo tanda bulu ya kan. Tapi orang yang beriman, orang yang ngerti dia lakukan di hari Jumat. Tuh Masya Allah. Jadi sedekah Jumat berkah, lakukan di hari Jumat. Ya kalau ibu mau, kata Pak Ustadz kan sering tuh, kalau ibu masak sayur lebihkan kuahnya, kasih tetangga kan gitu kan. Usahakan di hari Jumat, tapi jangan kuahnya aja bu. Ya kan, nanti diluru ya, isi ceramah kuahnya aja ya. Kasih tetangga di hari Jumat. Atau ibu buat sedekah rutin sendiri. Pokoknya kasih tetangga di hari Jumat. Makanya suatu ketika Sayyidatina Aisyah ingin memberikan makanan kepada tetangganya di hari Jumat. Makanan cuma satu. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, ini cuma makanan satu. Kemana yang paling pantas aku kasih?" Apa kata Rasulullah? "Kasihlah orang yang lebih dekat pintunya dengan pintu rumahmu." Jadi yang paling pantas menerima bantuan kita adalah tetangga samping rumah kita. Jadi kalau ibu punya satu ikan patin, jangan berjalanlah ibu sekilo ngasihnya ke tetangga. Kasih yang di samping kita. Yang di samping saya nyembelin ustazah, kasih aja. Ya kan? Jangan dilewatkan betul. Kasih yang terdekat dengan kita. Jadi sedekah di hari Jumat itu besar pahalanya. Makanya ada sedekah subuh, ada sedekah Jumat. Kumpulkan sedekah subuh di rumah 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian serahkan kepada yang berhak menerimanya. Oke? Clear sampai sini? Oke, dah lanjut. Nomor berapa lagi? Entahlah. Bercakap-cakap. Kau 6, kau 7. 7. Oke. Amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah bersolawat. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dijelaskan tentang hari Jumat. Apa kata baginda Nabi? "Jika kalian bersolawat kepadaku di hari Jumat, maka aku akan mendengarkannya secara langsung. Dan semakin banyak kita bersolawat, maka semakin dekat kedudukan kita dengan baginda Nabi di akhirat nanti, di surga nanti." Jadi ada beberapa cara di surga ketika ingin bertemu dengan baginda Nabi. Yang pertama, bersolawatlah di hari Jumat. Yang kedua, muliakan anak yatim. Ana wa kafilul yatim kal hatain, kata baginda Nabi. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim kal hatain, rapat, nanti deketan di surga. Kalau ibu mau dekat-dekatan dengan Rasulullah, perbanyaklah solawat di hari Jumat dan muliakan anak yatim. Solawat itu solawat apa? Bebas. Apapun solawat, nariyat, munjiat di hari Jumat. Itu akan memperbanyak pahala kita dan mendekatkan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad dalam surga. Itu Masya Allah. Ustazah, solawat itu boleh berdiri nggak? Boleh. Boleh duduk nggak? Boleh. Boleh sambil masak nggak? Boleh. Boleh sambil jemur nggak? Boleh. Boleh sambil ngangak-ngangak nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Makanya ada dalil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. So, sangat dianjurkan kita membaca, jangan dianjurkan kita untuk senantiasa bersolawat di hari Jumat. Clear sampai sini? Nomor berapa lagi? 8. Di hari Jumat. Ingat, hari Jumat. Hari Jumat itu berarti dia itu statusnya dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib ya. Dari maghrib kemarin sampai maghrib ini ya. Karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib ya. Maka kita dianjurkan untuk membaca sepenuh surat Al-Kahfi. Nah, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dijelaskan, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, hadis sahih, maka dia akan diberikan cahaya
dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Ustazah, apakah sekali duduk? Enggak. Boleh dibagi 3. Sepertiga dari Kamis Maghrib sampai tidur, sepertiga dari pagi Jumat sampai zuhur, sepertiga dari zuhur sampai asar. Itu bisa dipecah baca Al-Kahfi. Ustazah, kami ini tidak ada waktu panjang-panjang baca Al-Kahfi. Ya udah, minimal baca 10 ayat pertama. Tapi 10 ayat pertama ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan mesti dihafal 10 ayat pertama. Kalau menghafal 10 ayat pertama, lain lagi fadilahnya. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, maka dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Nanti di hari akhirat akan ada namanya fitnah Dajjal. Maka kalau kita hafal 10 ayat Al-Kahfi, maka akan terlindung dari fitnah Dajjal. Maka ibu-ibu kalau mau sedikit, ibu kan setiap hari baca Quran tuh. Banyak yang nanya sama saya, Ustazah, saya tiap hari bacanya Al-Kahfi, saya tiap hari bacanya Al-Muluk, saya tiap hari bacanya Al-Waqiah. Saran saya, bacaan Quran hariannya yaitu dari awal sampai akhir, dari awal sampai hatam. Jangan Al-Kahfi terus, jangan Al-Waqiah terus. Nanti ibu nggak kenal dengan surat Ad-Dukhan, nggak kenal dengan surat Ali Imran, nggak kenal ibu dengan surat-surat lain. Jadi kalau baca Quran tiap hari, lanjutkan aja bacaan Quran ibu. Nanti di hari Jumat boleh ibu jeda. Khusus hari Jumat, ibu boleh baca Al-Kahfi 10 ayat pertama atau seluruhnya. Tapi hari-hari biasa tetap baca Quran seperti biasa. Sebenarnya secara 1 huruf pahalanya 10, nggak apa-apa. 1 huruf pahalanya 10. Tetapi jangan itu terus yang dibaca. Pas ibu mau baca surat Az-Zuhruf, Al-Baqarah, oleng kapal nanti karena nggak terbiasa. Oke? Nah itu dia. Baca Al-Kahfi di hari Jumat. Boleh sambil baring, boleh sambil duduk, boleh selonjoran kalau lutut sakit. Clear sampai sini? Kemudian selanjutnya, nomor berapa lagi? 11. 9. Sangat dianjurkan di malam Jumat, berarti Kamis malam sebelum tidur, kita membaca surat Al-Muluk. Apa tujuannya? Menjauhkan kita dari siksa kubur. Siksa kubur itu nyata. Makanya kita pengen dijauhkan dari siksa kubur. Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dihafal beberapa doa-doa pendek yang penting bagi kita, yang sering saya sampaikan. Yang pertama, doalah untuk supaya terhindar dari sakitnya sakaratul maut. Apa doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan untukku dalam menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, doa terlindung dari siksa kubur. A'udzubika min azabil kubur. Hafal? Yang pertama apa tadi? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Dihafal itu. Yang kedua, terhindar dari siksa kubur. Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. 3 itu penting. Itu dibaca doanya sering-sering. Di sujud terakhir, ketika mau habis sholat juga boleh. Sujud terakhir, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca 3 kali, lanjut doa yang tadi. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma a'udzubika min azabil kubur. Nah itu dibaca. Itu Masya Allah ya. Itu dibaca, maka insya Allah kita terhindar. Dan Al-Muluk itu salah satunya menghindarkan kita dari azab kubur. Oke, clear? Nah, coba simpulkan sebelum saya lanjut. Yang pertama apa tadi? Keramas. Yang kedua, itikaf sampai syuruk. Yang ketiga, potong kuku. Yang keempat, cukur bulu-bulu, amalan hari Jumat. Yang kelima, bersih-bersih rumah. Yang keenam, sedekah. Yang ketujuh,
Solawat. Yang kedelapan, baca Al-Kahfi. Yang kesembilan, Al-Muluk. Sedekah udah tadi? Dah 9 ya. Sedikit lagi, baru kita pulang, biar nanti diamalkan. Yang keberapa lagi? 10. Amalan yang sangat disunahkan di hari Jumat adalah perbanyak berdoa. Oke? Perbanyak berdoa. Nah, jadi gini Bu. Semua orang tuh doa Bu. Tapi ada orang yang berdoa yang dia ngerti kapan tempat mustajab doa. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa tidaklah seorang hamba yang mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah di hari Jumat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Masya Allah. Kita bahas sedikit tempat mustajab doa. 1. Kita udah tahu mustajab doa kita saat hujan lebat. Betul? Rupanya hujan lebatnya di hari Jumat. Dapat 2 kemungkinan dikabulkan doa. Yang kedua, mustajab doa saat petir berbunyi. Betul? Jadi kalau petir berbunyi, dor, jangan Ibu, mati betulan nanti. Kalau petir berbunyi itu doa mustajab. Maka apalagi petir itu di hari Jumat, maka dapat 2 kesempatan doa mustajab karena petirnya dan karena Jumatnya. Yang ketiga, mustajab doa dalam majelis taklim. Ya kan? Ibu datang dalam majelis taklim nih, walaupun ibu tidak paham isi ceramah ustadznya, tapi kalau ibu berdoa, insya Allah doa ibu mustajab. Makanya banyak majelis taklim tuh hari Jumat, betul? Kalau ibu majelis taklim di hari Jumat, maka berdoa di dalam majelis taklim, lalu kemudian hujan pula, kemudian petir pula, kemudian hari Jumat pula, maka lebih besar kemungkinan mustajab doa. Jadi ibu-ibu yang pengajiannya Jumat, hujan petir datang. Oke. Keempat, mustajab doa kita di antara azan dan iqamah. Jadi azan tuh dijawab. Azan tidak boleh cerita. Azan jangan baca Quran. Azan jangan lanjutkan ceramah. Azan jangan mengaji. Azan jangan berzikir. Azan itu dijawab. Setelah jawab azan, antara azan dan iqamah, kalau kita di masjid kan kita sholat rawatib, betul? Rawatib 2 rakaat, betul? Nah setelah rawatib 2 rakaat, antara azan dan iqamah, kalau bisa jangan lagi tambah sholat sunnah lain. Ambil kesempatan berdoa menjelang azan dan iqamah. Kalau ibu tidak ke masjid, ibu jawab azan di rumah, lalu kemudian ibu menghadap kiblat, ibu berdoa kepada Allah, itu mustajab doa antara azan dan iqamah. Apalagi kalau di hari Jumat pula. Oke? Selanjutnya, di mana lagi mustajab doa kita? Di sepertiga malam terakhir. Nah, apalagi kalau sepertiga malam terakhir di hari Jumat. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, doa-doa tuh dicatat. Ambil pena, ambil kertas, ibu mau doanya apa, ibu catat. Kalau saya membagi doa ke dalam 4 bab. Ibu terserah mau amati, tiru, modifikasi boleh. Ya. Contoh, pertama, doakan ibadah kita, Bu. Ibadah itu perlu didoakan, Mak. Ya Allah, saya pengen tahajud tiap malam, perlu didoakan. Ya Allah, saya pengen baca Quran gak malas-malas, gak mengantuk. Ya Allah, perlu didoakan. Ya Allah, saya mau sholat tuh gak pengen buang angin terus, perlu didoakan. Kadang-kadang angin tuh turun setelah kita wudhu, betul? Sebelum wudhu dia diam aja dia. Setelah wudhu datang dia. Ya Allah, mudahkan aku dalam ibadah, ya kan? Ya Allah, saya pengen puasa tanpa lapar misalnya. Ya Allah, saya pengen puasa Daud tapi nggak pakai haus. Ya Allah, saya pengen istiqomah bangun malam. Doakan. Ibadah itu didoakan. Yang kedua, apa yang kita doakan? Akhlak kita. Doakan akhlak kita. Ya Allah, saya nggak pengen marah-marah lagi. Ya, catat itu. Akhlak yang paling buruk apa? Ya Allah, catat nanti didoakan di hari Jumat. Ya Allah, saya ini masih suka ghibah. Tapi kan enak ya Allah, jangan gitu ya. Ya Allah, saya masih suka gibah, saya nggak pengen gibah lagi. Ya Allah, saya masih suka marah-marah. Ya Allah, saya masih suka ngeluh. Doakan supaya punya akhlak baik.
Ya Allah, saya masih nyimpan dendam. Doakan supaya nggak ada dendam, nggak ada hasad, nggak ada dengki, nggak ada iri hati, nggak ada suuzon di dalam hati kita. Doakan supaya nggak marah-marah. Bu, ibu masih marah-marah? Oh, semangat ele. Jangan ya Bu, sekali kita marah itu 70.000 sel saraf kita putus Bu. Putih 70.000 Bu. Dari tadi pagi lah berapa putih. Dan saraf itu bisa nyambung lagi dengan senyum. Tapi sekali senyum cuma nyambung 700. Nggak mungkin senyum taruh gilo lo kayak curang. Kenapa senyum nyambung saraf putih? Nggak mungkin deh Bu. Jadi jangan marah-marah. Jadi akhlak kita itu didoakan Bu. Ya Allah, saya masih suka marah-marah, jadikan saya lebih sabar. Ya Allah, saya masih suka ghibah, jadikan saya lebih bisa menahan diri. Ya Allah, saya masih suka dendam, jadikan saya bisa menahan diri dari dendam. Ya Allah, saya ini masih suka buka aib orang, habis dia jahat. Ya Allah, jangan gitu ya. Nah, itu doakan akhlak kita Bu. Yang pertama doakan ibadah, yang kedua doakan akhlak kita, yang ketiga doakan rezeki kita. Ibu pengen rezeki apa? Pengen berapa? Doakan Bu. Rezeki itu nggak bisa kalau nggak didoakan. Ada doa dan ada usaha. Ada orang-orang sama-sama jual cabai, tapi kenapa yang satu lancar laris, yang satu tidak? Jangan-jangan doanya beda, betul? Doakan ya, rezeki itu didoakan. Bila perlu ibu sebut angkanya. Pernah ibu doa nyebut angka? Patutlah gitu-gitu aja. Ya kan? Sahabat Rasulullah itu tidak jarang kalau berdoa dia sebutkan targetnya. Ya, jangan berdoa macam puisi. Ya Allah, saya pengen rezeki saya seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Puisi pula ya. Jadi doa itu kalau bisa jelas. Semakin dia jelas, semakin doa itu mustajab. Atau ibu niatnya doanya dalam bentuk zakat deh. Ya Allah, saya pengen zakat bulan depan misalnya 200.000. Berarti uangnya harus misalnya macam 8 juta dan seterusnya. Oke ya. Nah, kemudian terakhir doakan orang lain. Banyak doa di hari Jumat, karena hari Jumat ini doa sangat mustajab. Ingat, ad-doa tughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Allah pernah berjanji, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah pengen sesuatu, maka kata Allah jadi, maka jadilah. Lakukan amal ini di hari Jumat. Jangan terburu-buru, semuanya harus dilakukan. Panjang lo kepala beko, pelan-pelan dulu. 1 bulan ini biasakan potong kuku di hari Jumat. Bulan depan biasakan cukur bulu-bulu di hari Jumat. Bulan depan biasakan untuk sedekah di hari Jumat. Pelan-pelan, jangan semua langsung dilakukan, pening pula nanti. Oke? Yuk simpulkan sebelum saya tutup. Amalan hari Jumat. 1, keramas. 2, iktikaf sampai syuruk. 3, potong kuku. Yang keempat, cukur bulu-bulu. Yang kelima, bersih-bersih rumah. Yang keenam, sedekah. Yang ketujuh, sholawat. Yang kedelapan, baca Al-Kahfi 10 atau semuanya. Yang kedelapan, Al-Muluk. Yang kesembilan, 9 Al-Muluk. Yang ke-10, perbanyak berdoa di hari Jumat. Catat. Jadi catat buku doa-doanya itu, dicatat. Pengen doa apa? Jadi catat doa kita. Jangan cuma utang dan pitih keluar yang dicatat. Nah, doa itu dicatat. Semoga kita bisa amalkan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa
إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن نعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه وإن كان رزقنا بعيدا فقربه وإن كان رزقنا حراما فطهره يا رب العالمين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم خصوصا إلى أرواح أبينا جسوير بن ميان اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره غرة من هبر النيران اللهم خصوصا إلى أرواح أبينا جسوير بن ميان وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح آبائنا وإلى أرواح كل المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا مجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مجاهدين في العراق اللهم انصر إخواننا مجاهدين في مصر اللهم انصر إخواننا مجاهدين في إندونيسيا يا رب العالمين اللهم استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. Demikian sahabat dakwah semuanya, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah semoga bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Ustazah diberikan kesehatan dan keberkatan dalam ilmunya. Demikian teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.